Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DRTV, hari ini dialog khusus di Narasia sangat spesial karena dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional. Ya, Hari Buruh Internasional. Hari Buruh Internasional, mohon maaf, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2021. Dan di Indonesia, jadi teman-teman di Indonesia temanya masih tentang Omnibus Law. Yes, ya kan? Gelegar perlawanan Omnibus Law. Baik, tema kita hari ini gelegar perlawanan Omnibus Law. Sudah hadir bersama saya di sini ada Ketua DPW KSPI Yes. NTB, Ya. beliau Mas Fauzan. Apa kabar Mas Fauzan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik. Ya. Sehat. Meskipun banyak pergerakan tapi Ya, tetap. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman nanti kita tanya ke Mas Fauzan apa saja perlawanan yang telah dilakukan oleh Serikat Buruh Indonesia terhadap Omnibus Law ini, gitu ya. Ini sudah berlangsung lumayan lama ya. Iya, 2020 lah. 2019, 2020. 1 tahunan ya. Iya, 1 tahun lebih. Dan bersama kita sudah ada anggota DPR Komisi 4 Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum Pak Ahmadul Kosasi. Waalaikumsalam. Kita manggilnya Bang Madul aja, biar akrab. Iya, Bang Bung Madul. Fauzan dan Bang Madul. Terima kasih nih Bang Madul sudah bersedia hadir bersama kami, pemirsa DRTV. Kita sudah paham bahwa kemarin gitu, teman-teman Serikat Buruh se-Indonesia, Ya, se-Indonesia. ya kan, Tergabung sedang dengan melakukan teman-teman. pergerakan di hari mereka. Iya, 1 Mei. 1 Mei. Iya, 1 Mei. Oke, Mas Fauzan, kalau di petisinya ini ada 9 poin penting ya Yes. yang diperjuangkan oleh teman-teman. Yes. Tetap intinya mencabut Omnibus Law. Yes, pada Benar. intinya mencabut Omnibus Law. Intinya mencabut Omnibus Siap. Law. Lagi-lagi saya bertanya pertanyaan yang sama seperti Yes. kemarin. Yes. Kenapa, Mas? Eh, Kenapa teman-teman menginginkan Omnibus Law ini dicabut aja? Baik, terima kasih Mbak Dina. Pertama-tama saya berterima kasih atas undangannya dari DRTV, Pak Ahmadul dari Komisi 4. Ya. Terima kasih. Kenapa kami khususnya di buruh dan elemen masyarakat lainnya, teman mahasiswa dari tahun 2019 Ya. kami melakukan perlawanan terkait dengan Omnibus Law. Omnibus Law. Atas catatan kami, Kalau sekarang posisinya masih pengujian. posisinya sekarang Omnibus Law Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu sudah menjadi hukum positif hari ini. Sudah menjadi hukum positif. Sudah ditetapkan. Oke. Sudah ditetapkan oleh Presiden, namun kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mesti kita percayai bahwa tidak ada yang tidak dapat dirubah selain Al-Qur'an. Oke. Selain Al-Quran itu yang penting karena itu dibuat oleh manusia. Artinya kami dari KSPI sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi nanti pada putusan terkait dengan kami menolak Undang-Undang Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan. Kenapa kami menolak? Artinya undang-undang ini menurut kami KSPI bahwa undang-undang ini adalah undang-undang kapitalisme, undang-undang new liberalisme, undang-undang undang-undang liberalisme. Kalau dari kami ini akan menjadi bencana ke depannya untuk generasi muda, generasi penerus bangsa akan menjadi bencana besar. Artinya dalam catatan kami yang kami serahkan ke Mbak Dina itu ada beberapa poin. Ada yang pertama itu adalah kita menilai ini adalah cacat formil. Cacat formil. Selain material, cacat Oke. formil. Karena prosedur, kalau menurut undang-undang tahun Undang-Undang nomor 2000. ya Undang-Undang nomor 11 tahun Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tata cara misalnya pembuatan perancangan undang-undang mestinya itu mengundang melalui beberapa tahapan. Mesti ada tahapan ada tahapan diundang beberapa elemen, tapi yang elemen diundang terkait. elemen terkait yang diundang hari ini hanya
elemen stakeholder seperti pengusaha, Kadin, yang dikuatkan oleh Undang-Undang 378, keputusan Kemenko 378, pembentukan Satgas, pembentukan Omnibus Law. Oke. Kenapa Omnibus Law ini menjadi bencana untuk generasi kita berikutnya, Mas Fauzan? Bencana bagi kita, bencana bagi kita yang sekarang bekerja dan yang nantinya. Artinya di undang-undang misalnya di klaster ketenagakerjaan yang kami ketahui bahwa ya ini ada 9 poin ya. Yes, ada petisi Mayday. Yes. Ada upah minimum, pesangon, outsourcing, karyawan kontrak, tenaga kerja asing, termasuk tenaga kerja asing. Yes. PHK, pidana, cuti, dan waktu kerja. Yes, kalau berbicara tentang misalnya TKA, tenaga kerja asing, yang dulu sebenarnya di dalam undang-undang existing-nya, undang-undang tahun 2003, Pak Madul, dia harus memiliki RPTKA, rencana penempatan tenaga kerja asing. Oke. Harus ada izin dari pihak pemerintah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Jadi cukup rumit ya. Ya untuk cukup masuk rumit ya. lah, cukup rumit. Ada jaring pengaman. Itu pun itu dilihat dari skill, non skill. Kalau hari ini di Omnibus Law itu orang yang non skill dari asing, tenaga asing itu bisa masuk berbondong-bondong. Terus yang kedua, tenaga asing ini dia masuk dulu. Nanti misalnya pihak yang mengadakan tenaga asing itu hanya memberi pengesahan kepada pemerintah. Tidak ada jaring dari awal. Maksudnya sebelum masuk mereka sudah ada izin gitu. Tapi ini hanya pengesahan. Artinya bahasa pengesahan Pak Hamdul dengan izin berbeda. Diakui aja. Ya, hanya diakui saja. Ini yang membuat kami dari Serikat Pekerja menolak karena bangsa kita ini, negara Republik Indonesia ini berasaskan atas Undang-Undang 1945. Kami sebagai anak bangsa sangat mempertanyakan hal ini. Kenapa mesti tenaga asing sangat mudah ke negeri kami? Sangat mudah. Sementara kami ini masih melihat, kalau saya baca data 2017, kita saja di Kabupaten Sumbawa ini masih banyak pengangguran. Misalnya, belum dari yang lain-lainnya. Jadi kalau maksudnya kalau orang luar masuk, maka kesempatan kerja bagi orang lokal itu menjadi kecil. Kecil juga. Seperti itu ya, itu yang diperjuangkan teman-teman. Kalau tentang karyawan kontrak ini? Kalau berbicara karyawan kontrak, itu sudah jelas di Undang-Undang tahun 2003 bahwa di pasal 59, pekerja itu sudah dikontrak 1 tahun sampai 2 tahun. Yang ke-3 tahun, paling lama 3 tahun itu sudah menjadi karyawan tetap. Karyawan tetap, paling lama 3 tahun. Yes, kalau di Ciptaker ini dia tidak ada batasan kontraknya. Artinya hanya dikontrak saja. Oh, berarti pengusaha akan mengontrak terus sambung menyambung gitu tanpa ada batasan waktu. Kalau di Undang-Undang tahun 2003 itu kan paling lama 2 tahun dan paling banyak 2 kali perpanjang. Berarti hak mereka sebagai karyawan tetap hilang. Terancam tidak ada. Tidak ada. Hilang. Oke. Hilang. Berarti bisa di PHK sesuka hati si pengusaha. Sesuka hati si pengusaha. Baik. Makanya kami pikir kesan formil pembuatannya ini kan dari awal saya bilang kesan formilnya ini tergesa-gesa oleh pemerintah, mohon maaf DPR, tergesa-gesa tanpa mengundang kami dari pihak KSPI atau serikat buruh lainnya tidak diundang. Tidak diundang. Cara perancangannya, isinya kan minimal diundang, belum prolegnasnya, belum ininya kan tidak ada, ini terburu-buru. Baik, ini terkesan menguntungkan pengusaha. Kita bisa bilang ini adalah undang-undang untuk pengusaha. Dengan beberapa poin yang ada dari 11 tidak berpihak kepada pekerja. Tidak berpihak kepada pekerja dan rakyat Indonesia. Kemudian apa yang dilakukan oleh KSPI? Mulai dari tahun 2019, mulai dari gagasan pembuatan undang-undang ini kami sudah melakukan perlawanan sesuai konstitusional. Artinya melakukan perlawanan secara mengajukan judicial review dan terakhir kami sebelum May Day kemarin kawan-kawan kita mengajukan judicial review sidang perdananya di MK. Itu harapan kami kepada pemerintah daerah, DPRD untuk mendorong ini agar minimal ada masukan ke pemerintah pusat terkait tentang undang-undang
Cipta Kerja. Harapan kami Mahkamah Konstitusi dengan sepenuh hatinya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, seadil-adilnya Baik. Demi keadilan. demi keadilan bangsa ini, masa depan Oke. bangsa ini. Harapan kita dicabut klaster ketenaga kerjaannya. Klaster ketenaga Klaster kerjaan. ketenaga kerjaannya dicabut. Klaster lain? Klaster lain juga, iya, kita minta cabut Omnibus Law-nya. Oke. Klaster lain pun berpengaruh. Perizinan, kan semua berpengaruh. Oke. Kan ketika begini Mbak Dina, ketika buruh tanpa ada nilai daya belinya, maka akan mempengaruhi perekonomian juga. Artinya ketika buruh murah, ketika buruh dikontrak, tanpa ada jaminan sosial, maka perekonomian pun akan terganggu. Siapa yang membeli? Karena buruh ini kan produsen. Ya. Dia juga pembeli. Selain bekerja, dia juga pembeli. Artinya produsen ketika dan konsumen. yes, double dia. Jadi buruh ini kan kalau saya Tapi perdagangan bebas seperti apa Mas Bos KSPI memandang Mas Bos? perdagangan bebas maksudnya mana? Artinya internasional sudah menerapkan keluar masuk tenaga asing itu sangat mudah. Kemudian bisa melakukan aktivitas bisnis lintas negara pun sangat mudah gitu. Apakah Indonesia tidak menginginkan itu? Teman-teman KSPI. Kami bersepakat investasi seluas-luasnya, Oke. tetapi diimbangi dengan nasib buruh dan rakyat lainnya. Di segi pendidikannya, di segi pekerjanya, diimbangi. Artinya jangan pro ke pengusaha saja, atau pro ke orang-orang yang TKA asing saja, tapi ke kita bangsa ini. Kami silakan berinvestasi sebesar-besarnya untuk memajukan ekonomi Indonesia, silakan. Tetapi diimbangi dengan hak Seperti buruh. kita warga negara Indonesia bisa menjadi pekerja di negara lain, Yes. bisa berjualan di negara lain. Mungkin Indonesia kepengen seperti itu juga. Ya harapan kita sama, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, silakan. Tapi diatur dengan Diatur, benar, yes. berpihak kepada semua pihak, Semua pihak, terus. pengusaha dan pekerja gitu maksudnya. Yes. Ini kan seolah-olah karena kami tidak diundang dari dari buruh, dari elemen masyarakat lainnya untuk pembuatan Omnibus Law ini. Jadi pemerintah tidak mendengar pendapat dari serikat buruh. Betul, tidak mendengar serikat buruh. Kami mengajukan konsep dan beberapa ini juga nggak didengar gitu loh. Baik, berarti kemarin di Hari Buruh kemarin yang tanggal 1 Mei di Sumbawa apa nih aksinya? Aksinya kami menolak Omnibus Law dan berlakukan UMSK 2021. Upah minimum sektoral. Oke. Berapa orang yang turun kemarin? Kemarin kami sesuai forecast, sebenarnya kami ada anggota kami sekitar 260 orang. Kami turun sebenarnya sekitar 150 atau ini, tapi karena COVID, forecast dibatasi karena memang perjuangan kami konstitusional, mengikuti apa yang diberikan oleh pemerintah, mengikuti arahan forecast, menjaga jarak, pakai masker. Masa kita kemarin sekitar 40-an orang yang turun. Ya, 40-an orang. Mewakili dari 5 PUK, pimpinan unit kerja. Kemarin kemana aja? Kemarin kami dari Lapangan Pahlawan. Lapangan Pahlawan titik kumpulnya kita ke Jam Gadang, terus ke depan kantor bupati. Artinya kita memberi selebaran kepada masyarakat. Salah satunya yang saya berikan ke Mbak Dina, memberitahu bahwa ini loh Omnibus Law. Kenapa kami harus turun ke jalan? Kenapa kami harus melawan hari ini? Karena ada beberapa poin krusial terhadap yang akan merugikan kita semua. Kita semua, termasuk masyarakat, mahasiswa, elemen lainnya, pasti rugi di dalam situ. Oke. Target aksi kemarin apa, Mas Fauzan? Target aksi kami, ya harapan kami sebenarnya karena pas libur kemarin Sabtu itu, kami di depan kantor bupati, Mbak. Jadi target kami ya harapannya bisa didengarkan secara mulai dari NTB, mewakili NTB, Sumbawa mewakili seluruh NTB, karena di Mataram juga ada anggota kita di sana, mewakili teman-teman di Bima dan di KSB juga, agar suara kami di NTB ini didengarkan oleh terutama Mahkamah Konstitusi, yang rencananya besok juga tanggal 4 ada judicial review juga yang kedua kali. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Saya beralih ke Pak Ahmadul.
Beliau adalah anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumbawa. Bang Madul, bagaimana Bang melihat perjuangan dari teman-teman KSPI ini? Terima kasih. Atau bagaimana Bang melihat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Jadi pada dasar rohnya dari undang-undang ini memang untuk investasi, mempermudah investasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Posan mungkin ada benarnya. Pada saat pembahasan mungkin secara keseluruhan tidak melakukan uji publik. Jadi tidak ke dalam masyarakat atau ke serikat pekerja seperti yang dibawahi oleh Pak Mas Posan. KSPI ya. KSPI ya. Mungkin tidak pernah diundang. Jadi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 ini 2020 ini memang mendahului jadwal. Jadi jadwalnya sebenarnya tanggal 8 Oktober. Tapi tidak tahu karena masalah apa ya. Akhirnya ditarik sampai tanggal 5. Jadi tanggal 5 Oktober 2020 keluarlah Undang-Undang Omnibus Law ini. Ini undang-undang sapu jagat ini. Sapu jagat semua ini. Undang-undang sapu jagat. Jadi kebetulan yang pertama ini masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang keluar. Tapi sekarang sudah menjadi hukum positif. Sekarang sudah menjadi hukum positif ya. Jadi bisa berubah. Kita harus dengar semua ini. Bisa berubah ini dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini yang bisa merubah yang bisa merubah ini Mahkamah Konstitusi. Karena memang di sana disiapkan ya tempatnya ruang kan di MK. Di MK ruangnya. Jadi tidak di pengadilan negeri, tidak di pengadilan tinggi. Jadi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Saya mendengar tanggapan DPRD Sumbawa gimana Bang? Kalau kita karena memang kemarin betul katanya Mas Posan ini hari Sabtu ini karena hari libur juga kami tidak menerima kan, tidak nyampe lah. Tidak nyampe Mas Posan sama teman-temannya ke DPR. Kalau dulu memang pernah dulu kami bikin surat rekomendasi dari DPR saat dari DPR. Tapi untuk menolak Omnibus Law. Rekomendasi ini kita sampaikan ke pemerintah pusat. Ya nyampe apa tidak di sana kan kita enggak tahu nih. Tiba-tiba tanggal 5 kan diketok buru-buru. Tiba-tiba tanggal 5 sudah di yang jadwalnya tanggal 8. Jadwalnya tanggal 8 memang. Jadi ya mau tidak mau sekarang ini sudah menjadi hukum positif. Artinya anggota DPRD Kabupaten Sumbawa berpihak kepada KSPI. Bukan berpihak karena kepada KSPI. Mengirimkan surat kita rekomendasi berpihak kan? Kepada rakyat Indonesia. Jadi ini bukan saja tentang KSPI kalau Omnibus Law ini. Ini berdampak kepada pertanian, peternakan, semua ini lah. Perizinan. Karena 11 klaster ini ada di dalamnya. Apa aja itu Bang Madu? Yang 11 ini ya penyederhanaan perizinan, jadi perizinan itu dipermudah dia. Dipermudah dia, jadi gampang sekali kita mengurus izin. Terus persyaratan investasi juga dipermudah. Gitu. Jadi investasi itu gampang dia masuknya. Karena persyaratannya mudah kan, investasinya gampang masuk. Terus ketenaga kerjaan ini salah satu yang disampaikan oleh Mas Posan ini supaya ini dicabut ya tentang tenaga kerjaan. Ya kenapa tidak semua tadi gitu? Kenapa tenaga kerjanya saja? Karena dia ketuanya KSPI kan, makanya berbicara tentang tenaga kerja. Tapi di mana negatifnya kemudahan itu semua, Bang Madul? Sebenarnya ada positif, ada negatif. Ada positif. Jadi negatifnya umpamanya tentang penguasaan lahan, tentang penempatan tenaga kerja, tentang investasinya yang kalau persyaratan tidak ada, investasi ini kan gampang masuk gitu. Itu mungkin negatifnya. Jadi pengusaha, pemilik modal yang besar gampang masuk ya. Pemilik modal yang kecil seperti kita yang orang yang lokal itu mungkin terpinggirkan atau termarginalkan. Mungkin seperti itu dia. Kalau teman-teman KSPI Serikat Buruh sudah jelas menolak, ya kan, Bang Madul. Kalau dari segi percepatan pertumbuhan ekonomi, ya kan? Kalau pemilik modal besar berinvestasi, misalnya nih, di daerah kita gitu. Kemudian daerah kita ada mall misalnya ya, ada perusahaan-perusahaan tambang yang banyak misalnya gitu. Bukankah itu bagus?
Bang Wado? Ya, jadi itu makanya saya bilang napasnya bagus. Bagus. Napasnya oke. bagus betul. Tetapi Ya mungkin ini perlu ada sinkronisasi sedikit tentang tenaga kerja. Karena di dalam Undang-Undang 13 itu 2003 tentang ketenagakerjaan itu kan ada hak orang menyusui itu ada haknya dia. Tapi di Omnibus Law ini tidak ada. Oke. PHK punya hak pesangon, punya hak ini, punya itu, tapi di Omnibus Law ini nggak ada. dihilangkan, dihapus. Kan semua pasal yang berhubungan dengan tenaga kerja yang ada ada kewajiban, yang ada hak itu kan hampir dicabut semua. Dia dicabut semua. Dihilangkan. Jadi PKWT itu dicabut. Apa itu PKWT? PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu Artinya kerjanya tidak ada batasan waktu. Outsourcing juga. Oh gitu. Iya. Jadi maunya orang kaya lah. Iya, pemilik modal dia. Pemilik modal. Ini yang disampaikan oleh Mas Fauzan. Jadi ini mungkin negatifnya sedikit. Kalau pada dasarnya memang napasnya ini untuk investasi. Supaya perkembangan ekonomi itu cepat. bisa berjalan lebih cepat. Itu napasnya bagus. Napasnya bagus. Tetapi mungkin napas ini tersendak sedikit. Ya Mas Fauzan? Iya betul Pak Mando. Jadi ada sendakannya sedikit. Boleh dijelaskan kepada pemirsa DRTV. Baik. 9 poin yang dipermasalahkan oleh teman-teman KSPI itu apa saja detailnya, Mas? Baik. Jadi begini, saya sambung lagi. Tadi kan saya cuman menanyakan tentang kontrak, karyawan kontrak, ya kan? Kemudian sempat tadi di ujung pembicaraan kita tentang waktu kerja, ya kan? Jam kerja lebih. Upah minimum belum kita bahas, pesangon belum kita bahas, ya kan? Jadi intinya ya sepakat misalnya bilang ini adalah napas investasi. Tetapi penting juga kita melihat bahwa di dalamnya juga tidak jelas mulai dari pembuatannya. Pertama itu harus penting. Tidak mengundang stakeholder dan segala macam tidak diundang. Ada beberapa terkait dengan KSPI, ada beberapa yang kami lihat Undang-Undang tahun 2003 existingnya didegradasi atau direduksi dari Undang-Undang sebelumnya, termasuk cuti, jam kerja lembur, PKWTT, terus tempat pekerjaan dan jam kerja ditambah juga. Artinya pekerja perempuan juga diperhatikan semua kodratnya. Iya, gendernya juga harus diperhatikan. Tapi di Undang-Undang Omnibus Law itu semua hilang. Artinya undang-undang kemarin lebih bagus. Yes, Undang-Undang 2003 cukup bagus. Cukup bagus. Meskipun belum ideal. Tetapi teman-teman lebih memilih kembali aja ke itu ya? Iya, ke 2003. Undang-Undang 2003. Di Undang-Undang 2003 itu kan ada 5 saja yang boleh di-outsourcingkan. Non-course dan course. Ada pekerjaan pokok dan tidak pokok. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja semua rata. Semua outsourcing. Mau dia kerja menjadi di situ di teknik yang terpenting pun dia di-outsourcingkan. Artinya ini kalau menurut kami adalah perbudakan gaya modern. Ini neoliberalisme, kapitalisme. Ini adalah undang-undang yang dipesan memang oleh pengusaha. Kenapa bilang gitu? Karena Permenko 378 itu yang dibentuk Satgas itu hanya dari pengusaha. Jadi dari stakeholder misalnya tokoh masyarakat, terus tokoh agama, elemen lain, publik, praktisi, buruh tidak diundang di situ. Dari pembuatan kami sudah menolak uji formilnya. Pindah-pindah. Jadi tidak diajak berpikir bersama gitu kayaknya ya Bang ya? Tidak lazim waktu pembuatan rancangan itu kan teman-teman mesti lihat di media itu naskah saja itu kita tidak bisa update. Naskahnya berubah-ubah. Sejak tanggal 5 itu kan berubah-ubah, kita mau update berubah. Ada yang katanya 1035, ada yang 900, kan udah jelas. Terus model pembuatannya berpindah-pindah di hari Sabtu pembuatan undang-undangnya, Omnibus Law-nya. Padahal Undang-Undang Cipta Kerjanya, padahal di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tata cara perundang-undangan itu kan ada sekitar 7. Salah satunya
berlandaskan Undang-Undang 945, terus TAP MPR, terus ada pembangunan jangka panjang, jangka pendek. Itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi dalam rancangan tersebut. Artinya terkesan termasuk pemerintah dirancang di hari Sabtu. Ya, hari berpindah-pindah di hotel lagi tempatnya. Stakeholder diundang, cuma elemen lain tidak. Iya, elemen buruh. Artinya kami menilai terkesan ini undang-undang pesanan. Tapi pengusaha diundang? Usaha hadir, ya ditanda dengan Permenko 378 Satgas Pembuatan Omnibus Law itu oleh Ketua Kadin dan Apindo. Tapi praktisi tidak diundang. Terus tokoh masyarakat, agama, publik, termasuk kita, Serikat Pekerja, yang notabene-nya adalah perpanjangan tangan dari sektor pekerjanya tidak diundang. Berpindah-pindah hari Sabtu di hotel 1, di hotel 2. Ini yang kita sedang melakukan uji formilnya. Oke, seandai nih Mas Fauzan, kita berandai-andai ya. Seandai nih Mahkamah Konstitusi, benar ya? Kemudian mengadakan pertemuan seperti yang Mas Fauzan dan teman-teman KSPI inginkan, gitu. Apapun hasilnya, teman-teman akan setuju? Kalau kami tetap berjuang. Pertama, tetap berjuang sampai dimanapun, karena awal tadi saya bilang tidak ada yang tidak bisa dirubah di atas dunia ini selain Al-Quran menurut kepercayaan saya. Kalau sekedar tulisan dan kertas itu adalah administratif negara yang dapat kita, kan awal kami minta judicial DPR untuk memperhatikan dulu, terus meminta untuk mereview dulu undang-undangnya. Jangan dulu, ayo kita sama-sama undang kami agar konsep kami bisa kami serahkan. Kalau Mahkamah Konstitusi misalnya memutuskan, tapi kami yakin bahwa tentang perjuangan ini kami bersama Tuhan, bersama Allah berjuang untuk kemaslahatan umat dan rakyat Indonesia hari ini yang akan terancam. Akan terancam, pasti itu. Di undang-undang ini ada undang-undang yang akan mendegradasi seluruh hak rakyat Indonesia, termasuk buruh, pendidikan, terus perizinan semua. Makanya kami yakin Mahkamah Konstitusi tetap kita positif kepada Mahkamah Konstitusi agar dengan tulus hati dan niat yang baik mengadili dengan asas keadilan. Baik, kita berandai-andai lagi. Yes. Berandai-andai lagi. Tadi sudah positive thinking ya. Iya, saya positif. Mari kita berandai negatif, gitu. Seandai MK itu mengetuk palu Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku, apa tindakan teman-teman? Begini Mbak, kami tetap positif, tapi dalam tanda kutip ini berandai-andai, Mas Fauzan. Jadi ada 3.000 pabrik yang akan melakukan mogok nasional. Seandai MK tetap menetapkan. Kami akan melakukan pemogokan nasional. Pemogokan nasional adalah senjata kami yang diatur oleh Undang-Undang tahun 2003, Undang-Undang Negara menjamin kami untuk melakukan pemogokan nasional. Artinya ada berapa pabrik, Mas? Kalau yang kemarin tanggal 6, 7, 8 tahun kemarin itu ada 3.000 pabrik yang dibawa KSPI. Dan 27 provinsi. Dan itu 200 kabupaten kota. Itu rencananya akan mogok nasional. Yes, kami akan melakukan mogok nasional luar biasa. Ketika ini itu efeknya luar biasa itu nanti. Karena buruh adalah soko guru perekonomian, akan berpengaruh banget. Total nanti. Kami akan melakukan mogok nasional. Makanya kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi tidak perlu mogok. Maka MK mohon mendengar. Mohon mendengar. Presiden Jokowi hari ini mohon mendengarkan. Baik. Ya, dengan mengeluarkan Perpu atau dengan bagaimana agar ini undang-undang jangan dijalankan. Dicabut undang-undang ini. Karena ayo kita duduk bersama lagi, ayo kita bicarakan. Kenapa kami tidak didengarkan dari sektor buruhnya? Apa yang menandai tidak didengarkan? Karena pergerakan ini dari tahun 2019 sampai hari ini, artinya pemerintah menutup mata. Tidak mendengar. Iya. Tidak melihat, tidak mendengar. Makanya kami akan melakukan pemogokan kerja. Sampai pemerintah mau mendengar. Yes. Harus cabut Omnibus Law klaster ketenagakerjaan. Kemudian mari kita duduk bersama dan kita membuat undang-undang baru. Ya. Atau kembali ke undang-undang Kembalikan saja ke undang-undang 2003.
Kembalikan saja. Oke. Ya, Undang-Undang 13 silakan dikembalikan. Makanya kami bilang dari awal kami tidak alergi tentang investasi untuk kemajuan negara ini. Tapi tolong lihat, jangan keuntungan saja, tapi sektor pekerja, buruh. Ya sekarang mahasiswa pasca lulus cari kuliah kerja akan dikontrak terus-menerus, generasi terus dikontrak. Artinya tidak ada. Makanya kita ada job security, income security, dan social security. Ada 3 poin yang memang harus negara hadir di situ. Pemerintah harus hadir. Keamanan bekerjanya. Kalau Mas sosialnya. Fauzan yang menjadi pengusahanya, Mas Fauzan tetap akan berpihak pada pencabutan Omnibus Law? Insya Allah saya akan cabut Omnibus Law kalau saya di posisi pengusaha. Ya, seandainya Mas Fauzan pengusaha gitu kan? Cabut. Oke. Karena ini kan kita tidak tahu nih pengusaha mana yang diundang nih. Karena hanya unsur pimpinan pengusaha, makanya jangan-jangan pengusaha nakal yang punya pesanan undang-undang ini. Oh gitu. Iya, tidak semua pengusaha misalnya kan. Kan ada pengusaha pesan-pesanan ini. Ini kan undang-undang pesanan. Tapi itu kan organisasi pengusaha, Mas Fauzan. Ya, yang anggotanya sudah... Betul, artinya kita sepakat organisasi. Tapi undang yang lain juga dong. Oke. Jadi seandainya Mas Fauzan pengusaha, Mas Fauzan juga tidak suka dengan Undang-Undang Cipta Kerja Saya ini? tidak suka di klaster kerjaannya. Pasti itu, karena orang haknya orang, Mbak Din. Orang keberlangsungan hidup orang. Bagaimana caranya, bagaimana anaknya sekolah ketika upahnya rendah misalnya. Terus orang tuanya, bapaknya tiba-tiba di PHK misalnya. Karena nggak bisa menjadi karyawan tetap. Iya, tiba-tiba kan bisa di PHK di tengah jalan kalau pegawai kontrak 1 tahun itu. Putus habis kontrak tahun depan. Ya. Tidak ada keberlangsungan. Andai pun di Undang-Undang tahun 2011 itu, Omnibus Law itu ada jaminan 6 bulan katanya. Masa orang di PHK hanya 6 bulan, terus keberlangsungnya bagaimana? 6 bulan ada jaminan katanya di Undang-Undang. Ada jaminan diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tetapi yang 6 bulan selanjutnya mau dikemanakan? Berarti hanya 6 bulan saja? Iya, 6 bulan dijamin, ada penjaminan. Apa benar? Tidak, itunya jaminannya. Terus pengangguran akan bertambah. Ekonomi akan lumpuh ketika buruh ini tidak jelas nilai upahnya tidak jelas. Makanya kami sangat menolak. Krusial, ada 3 poin krusial: job security, income security, social security. Ini akan berdampak ke semua. Buruh juga belanja, anak buruh juga ada sekolah. Ya, anak buruh juga ada sekolah. Kita lagi yang belanja. Iya, itu artinya berdampak dari satu kesatuan. Makanya kami sangat menolak. Oke, Bang Madul, DPR Kabupaten Sumbawa setuju dengan perjuangan teman-teman ini? Kalau dibilang setuju ya setuju, dibilang tidak ya tidak. Dibilang setuju karena sekarang sudah dalam proses. Kan harus kita setujui. Mas pesannya? Kan sudah dalam proses nih dalam di MK. proses. Disetujui tidak, diketok palunya nanti kan karena ada 9 tuntutan. Ya, 9 tuntutan. 9 tuntutan tidak berhubungan dengan tenaga kerja saja gitu loh. Jadi tidak ada berhubungan dengan perizinan, tidak ada berhubungan dengan penguasaan lahan. Tapi kita semua KIK, semua Pak. Jadi kita yang mengajukan itu uji materialnya nanti di semua. Jadi di uji materialnya mudah-mudahan ini ya kita doakan supaya MK itu memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Cabut saja Omnibus Law itu semua. MK itu sebagai wakil Tuhan di atas bumi ini. Dunia, betul. Jadi pasti dia punya pandangan hukum yang objektif nantinya. Hanya kami dari DPRD Kabupaten Sumbawa sedikit ini Mas Fauzan memang hanya pernah datang sekali aja demo saat itu. Saya tanggal 6, 7, 8 itu. Sekali itu aja datang, tidak pernah ada 2 kali, 3 kali. Pas bersamaan dengan di Mataram, pokoknya serempak 27 provinsi. 6, 7, 8 Oktober 2020. Hari itu. Jadi harusnya lebih sering. Sebenarnya kan punya nilai tersendiri. Saya. Ketika begini Mbak Dina, kalau Mbak Dina terus-terus ke saya umpamanya ya, pasti ada perhatian saya sama Mbak Dina. Dibandingkan cuma sekali. Mas Fauzan. Ya, artinya begini. Gimana sekali? Saya mungkin ya artinya aja. Artinya itu aja seperti itu. Artinya kita juga ada. Kenapa harus perjuangan aksi itu harus di Hari Buruh Internasional saja? Nah, kami dari sebelum Hari Buruh pun tetap aksi. Ketika hak buruh itu saya yang bikin rekomendasinya Mas Fauzan. Saya. Ya, karena para PIK itu presiden ini kan PDIP. Ya. Saya
Menteri Koordinator Ekonomi ini kan orang Golkar dah. Iya. Tapi saya bilang buat rekomendasi. Ini kan untuk masyarakat, untuk untuk rakyat Indonesia, rakyat. bukan Sumbawa saja. Iya. Kalau berhasil ini berarti rakyat Indonesia ini berhasil. Iya. Ya, tapi kita serahkan ke pusat karena di sana tempat pengambil kebijakan palunya kan ada di Jakarta, ini bukan di DPR kabupaten. Iya, Presiden tapi dan DPR Kita RI. menyambung lidah saja. ya, tapi sikap DPR Sumbawa ini yang Kita kita sudah berikan pertanyakan. rekomendasi satu Sudah, pencabutan Omnibus Law sudah diberikan. Berarti berpihak nih kepada perjuangan teman-teman. kepada rakyat. Kepada rakyat, pastinya. Artinya, Karena bukan saja mohon maaf Mas Bos, Iya. bukan saja yang berhubungan dengan tenaga kerja yang kami lihat. ya, Berhubungan dengan petani secara umum. betul. Petani juga secara umum ini karena harga nanti kan penentunya kan pasti harga ini yang ditentukan oleh pemilik modal kan. Betul. Oh, gitu. Kalau Mbak Dina sebagai pemilik modal mau tentukan harga gabah sekarang 400. Iya. Boleh suka-suka saya. Nanti Mbak Dina mau tentukan 200, kita mau bilang apa? Mbak Dina yang punya modal, kan bukan saya yang punya modal gitu. Oh, oke. Lahan tadi karena ada di 11 yang itu klaster itu termasuk penguasaan lahan. Ya kalau lahannya Mbak Dina umpamanya saya mau pergunakan untuk investasi, mau tidak mau Mbak Dina kan harus berikan ke saya gitu. Atau saya berikan ke Mbak Dina kan seperti itu. Makanya mungkin apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ini benar adanya. Ada benarnya gitu loh. Benar adanya, ada benarnya. Ya, Baik. artinya begini Mbak Dina, kalau saya tangkap, kami dari KSPI itu Omnibus Law harus dicabut, itu yang pertama. Omnibus Law. Omnibus Law harus dicabut. Gerakan kemarin itu adalah gerakan seluruh rakyat Indonesia dengan elemen mahasiswa se-Indonesia. Artinya semua lini kami cabut. Semua lini harus dicabut. Di klaster tenaga kerja yang utama. Karena itu yang berbenturan hari ini yang kelihatan dampaknya banget. Dengan buruh. Oke, baik. Sekarang posisinya masih menjadi hukum positif, Iya. ya kan? Artinya yang berjalan sekarang, sistem yang berjalan sekarang masih undang-undang yang lama, Ya, Undang-Undang tahun 2003. yang berjalan sekarang, Iya. ya, yang diterima oleh teman-teman pekerja itu masih Undang-Undang 2003, ya. Nanti Ciptaker itu akan dilaksanakan jika MK mengesahkan seperti itu. Seperti itu. Jadi Bang begini, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka Undang-Undang 13 2003 itu dinyatakan tidak berlaku. Iya, sekarang Jadi, kan belum ya Bang ya. Walau ini dalam gugatan, maksudnya, walau di dalam gugatannya, ini berlaku dia. Oh, berlaku dia. Berlaku dia. Karena undang-undang yang lama nih sudah tidak berlaku. Kan di amandemen di undang-undang ini. Oh, ada 79 kalau saya tidak salah undang-undang yang di amandemen ya masuk ke dalam Diringkas, Omnibus Law. dipangkas. Jadi dipersempit, Ya, digabungkan. Jadi di amandemen undang-undang itu 79 undang-undang. wow. Hanya yang sudah di Omnibus Law-nya baru Cipta Kerja. Cipta Kerja. Oke. Ya, baru Cipta Kerja. banyak lah. Berarti sebenarnya sudah bisa dilaksanakan. Iya, sudah bisa karena sudah ditetapkan ini sudah dinyatakan sebagai undang-undang, sudah ditetapkan sebagai undang-undang tanggal 5 Oktober 2020. Jadi tanggal 5 Oktober 2020 maka Undang-Undang 13 2003 itu dinyatakan tidak berlaku lagi yang berhubungan dengan ini. Oke. Mungkin saya masuk. Jadi saya sepakat dengan beliau misalnya tidak berlaku, tapi sebenarnya kan ada peraturan turunannya. Ya, PP peraturan pemerintahnya yang belum. Ada PP 35 dan PP 36. PP 35, 36, 37 terkait pengupahan, terkait kerja dan segala macam. Itu yang belum turun. Sudah ada PP terbarunya, PP 36 tentang pengupahan, tentang pesangon, PP 35 tentang posisi kerja dan segala macam. Artinya kami berharap dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu dalam proses ini, ya pemerintah Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perpu atau apa. Karena ini adalah bencana bagi kami kaum buruh, kaum pekerja dan rakyat Indonesia hari ini. Ya, kalau dibilang misalnya berlaku undang-undang ini dengan undang-undang existing-nya, undang-undang tahun 2003 pun masih dipakai karena ada beberapa poin saja yang dikikis oleh di amandemen oleh Cipta Kerja. Masih ada ruang di undang-undang 2003 yang tetap notabene-nya undang-undang sebelumnya.
Jadi tidak dipakai sehubungan dengan apa yang di amandemen. Ya, betul, tidak dipakai. Bang Madul, biasanya prosesnya di MK berapa lama? Itu kalau dulu itu 14 hari. Dulu 14 hari. 14 Nggak hari, tahu tapi sekarang mungkin sekarang itu seperti apa. Oke. Hukum acaranya kan ada perubahan ya kalau nggak salah. Saya ada perubahan. Anggap aja misalnya mirip seperti dulu ya 14 hari. Iya. Berarti kita tunggu aja 14 hari. Tapi kami hakul yakin. Yakin Hakul ya. yakin artinya Allah itu tidak memerintahkan kita untuk tetap berjuang, berusaha. Hari ini adalah kami sedang berusaha meminta keadilan ke Republik Indonesia ini, ke Mahkamah Konstitusi untuk dengan atas nama Tuhan mengadili bahwa banyak orang yang sedang teriak hari ini. Kami dari KSPI dalam kondisi COVID kemarin itu taruhan nyawa kami aksi. Iya. Taruhan nyawa. Itu kerumunan gila-gilaan. Iya, tapi kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Luar biasa. Mengikuti protokol kesehatan. Aksi di Monas, aksi di beberapa Jawa Timur dan seluruh Tapi provinsi. tetap aja beresiko sebetulnya. Sebenarnya berisiko. Kenapa kami harus mengambil risiko demikian? Karena yang berisiko lebih bahaya ke depannya adalah Omnibus Law untuk generasi seterusnya dan hari ini. Beresiko membunuh rakyatnya sendiri. Secara perlahan-lahan dan terus-menerus akan membunuh rakyatnya sendiri. Omnibus Law, COVID-19 kan kita masih raba-raba nih. Tapi kalau Omnibus Law, kalau Omnibus Law sudah menjadi hukum positif dan akan digunakan oleh udah nggak raba-raba lagi. Sudah nggak raba-raba lagi. Makanya harapan kami ke Mahkamah Konstitusi itu cabut Omnibus Law, undang-undang klaster ketenagakerjaan, jangan dipakai. Ini akan menjadi gelombang PHK, gelombang pengangguran, perekonomian akan terganggu. Itu pasti berdasarkan analisa kita. Ada beberapa pakar hukum. Refli Harun misalnya, kan sudah berbicara sebelumnya bahwa undang-undang ini adalah buatan iblis kalau tidak salah dalam tanda kutip. Artinya ada ada undang-undang ini kalau saya baca di media itu. Pakar hukum itu yang berbicara. Kalau Pak Refli Harun kemarin itu ada dia keluarkan pakar ekonomi? Ya, pakar ekonomi juga demikian, ada beberapa pakar ekonomi, akademisi misalnya kemarin rektor-rektor itu kan sudah semua menolak. Terus dari MUI dulu kan, itu sudah menolak memang karena sudah memang ada kajiannya. Tapi karena kuat tekanan dari kepentingan pemilik modal, kapitalisme, neoliberalisme, negara tidak hadir hari ini terhadap kita. Pemerintah tidak hadir karena atas kepentingan pengusaha. Artinya kami akan tetap melakukan perjuangan ekstra parlementer, turun ke jalan dan menurut konstitusi melakukan judicial review sekuat tenaga. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Fauzan, puncaknya jika tetap diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka teman-teman akan mogok nasional ya? Melakukan mogok nasional. Untuk sampai pemerintah mendengar. Untuk memperlihatkan bahwa kami adalah bagian dari tulang punggung perekonomian nasional. Buruh, tanpa buruh ekonomi juga akan lumpuh. Kami sebagai produsen, kami juga sebagai konsumen. Kami juga penyumbang pajak di Republik ini. Begitu mungkin, Mbak Dina. Bang Madul ada tanggapan terakhir? Jadi sebelum saya menutup dialog ini. Terima kasih Mas Fauzan, Mbak Dina. Jadi ya paling tidak karena sekarang sudah menjadi hukum positif. Sampai hari ini sampai hari ini tetap sudah menjadi hukum positif dan ada upaya dari teman-teman KSPI ya untuk mohon keadilan di Mahkamah Konstitusi. Ya paling tidak mari kita kawal lah. Kawal Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Amin. Ya sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, ini bukan masyarakat Kabupaten Bawah, seluruh Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia. Ya mari kita kawal Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta yang terjadi. Baik. Terima kasih Bang Madul, terima kasih Mas Fauzan. Pemirsa DRTV dimanapun kalian berada, itu tadi dialog khusus Dina Raisya membahas tentang keinginan kita semua, keinginan hampir dari dominan rakyat Indonesia untuk mencabut Omnibus Law. Sebetulnya harapannya tidak muluk-muluk. Harapannya kepada pemerintah adalah mari mengajak kami duduk bersama. Ya. Benar? Benar. Oke.
setelah duduk bersama tentu apapun yang disepakati bersama tentu akan dipertanggungjawabkan bersama-sama. Bersama-sama. Ya kan? Bersama-sama. Baik, itu dia obrolan kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.